yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diganti dengan sehat walafiat. Yang sedang mendapati ujian atau musibah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar terbaik, serta kemampuan untuk mengambil hikmah di sebalik musibah. Ibu bapak rahimakumullah, bahasan kita tentang ini mewaspadai bahaya hawa nafsu. Hawa nafsu yang dibahas di sini karena dalam Al-Quran diabadikan 3 macam hawa nafsu itu. Nafsu ammarah, ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Hawa nafsu yang mendorong kepada keburukan. Yang kedua nafsu lawamah, yang dalam surat Al-Qiyamah, fala uqsimu bin nafsil lawamah, sungguh aku bersumpah dengan nafsu lawamah, nafsu yang menyesali diri. Menyesal tapi konteksnya tuh yang sudah tidak ada lagi bentuk penyesalan yang lain, karena di akhirat kelak sudah tidak ada lagi waktu untuk beramal, tinggal penghisaban. Jadi nafsu yang menyesali tentang dirinya, kenapa dulu nggak berbuat amal kebaikan, kenapa kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang kebaikan itu terlewatkan begitu. Dan yang ketiga nafsu mutmainnah, sebagaimana dalam surat Al-Fajr, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang oleh Ibnu Qayyim dikatakan jiwa yang senang dekat dengan Allah, kembali kepadanya, berusaha dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, merasakan kelezatan dalam kepayahan dalam beribadah. Nah, yang dibahas di sini 2 nafsu itu, nafsu yang cenderung mendorong kita untuk melakukan keburukan. Dan kata Imam Al-Ghazali, sepanjang kita hidup, sepanjang kita masih memiliki keinginan untuk terus hidup sampai hari akhir, sebagaimana Hayat Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu. Selama itu pula kita akan terus menerus digoda, selama itu pula kita akan terus menerus berperang dengan hawa nafsu kita. Ibarat seorang pasien yang oleh dokter divonis tentang penyakit berat dan dia mengetahuinya konsekuensi dari penyakit itu, maka dia akan bersegera untuk merubah pola kebiasaannya, pola hidupnya, pola makannya gitu. Demikian pula ketika ingatan akan kematian itu kuat, maka biasanya kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu itu lebih kuat, karena kita mengkhawatirkan jangan-jangan pas melakukan keburukan, pas saat meninggal, nauzubillahi min dzalik. Karena itu Imam Ali Zainal Abidin, salah seorang cucu Nabi SAW dari garis Fatimah, putrana Hasan Hussein, kemudian anak keturunannya, salah satunya Zainal Abidin. Beliau mengatakan Allah menyembunyikan ridhonya, 3 macam ridhonya di antara 3 macam murkanya. Inna Allah khabba'an thalathan fi thalathin. Allah menyembunyikan khabba'aridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan keridhaan kepada hambanya dalam ketaatan yang dilakukan oleh hambanya itu. Maka kita tidak boleh meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Kalau kata Nabi SAW, jangan meremehkan kebaikan meskipun kau bersedekah sebutir kurma. Sebutir kurma itu kan kalau dihitung rupiah nggak terlalu mahal gitu. Tapi kalau kemudian niatannya baik, ikhlas, bisa jadi nilainya besar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. 50.000 bagi si miskin yang punya uang cuma 150.000 misalnya, nemu 150.000 gitu yang dia miliki, dia sedekahkan 50.000, berarti 30% dari kekayaan yang dimilikinya. Sementara bagi yang kaya 50.000 kan sekedar hanya lewat di antara miliaran kekayaan yang dimilikinya. Jadi Allah tidak melihat yang Allah lihat adalah motif dari atau niatan dari kebaikan itu. Maka tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi di balik hal yang kecil itu ada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta tersenyum kepada saudara kita.
Kata Nabi SAW, tabassamu li wajhi akhika laka sadaqah. Wajah cerah ceria jumpa dengan saudara kita itu teh sedekah. Dulu ada salah seorang imam di luar negeri, dia punya anak kecil yang anaknya itu dibiasakan untuk membagi-bagikan buku-buku kecil tentang risalah Islam ke tetangga-tetangga. Dan satu saat ketika hujan cukup deras nih, tapi anak kecil ini memaksakan untuk bagi-bagi itu di satu rumah yang isinya hanya satu orang yang sudah lanjut usia, perempuan, keluarganya tidak terlalu peduli kepadanya. Di hari itu dia sudah memutuskan untuk bunuh diri. Jadi sudah tidak ada harapan lagi, keluarga nggak peduli, tidak ada yang bersedih atas kehilangannya. Maka pagi itu di tengah hujan deras, sedikit dramatis, dia memutuskan akan bunuh diri. Ketika akan dilaksanakan, dia mau melakukan itu, bel bunyi di rumahnya tuh. Dia buka pintu, yang dia lihat anak kecil tersenyum sambil membagikan buku kecil itu. Jadi kalau bahasa kita, Bu, ini buku yang kalau ibu baca mudah-mudahan mengantarkan ibu kepada kebahagiaan. Dan kata perempuan tua ini baru pertama kali gitu ya, di tengah kemurungan kehidupan yang sedang dijalaninya, dia melihat wajah yang menyenangkan untuk dilihat, tersenyum kepadanya penuh ketulusan. Dia kemudian membaca buku itu, dan ya qadarullah, jalan hidayah beda-beda ya. Qadarullah, dia kemudian mengurungkan niat bunuh dirinya. Besoknya dia datang ke Islamic Center di tempat itu dan kemudian masuk Islam. Jadi kita tidak pernah membayangkan kebaikan kecil yang kita lakukan kemudian berdampak besar pada orang yang merasakan kebaikan kita. Dulu ada satu kawan yang ngasih kaset murattal juz 30 ke anak SMP sebagai hadiah kelulusannya di kelas 3, ikutan mentoring, kemudian setelah lulus dikasih itu. Qadarullah ketika jumpa lagi, beliau kuliah di Fikom Unpad, pas ketemu lagi sudah hafid, bacaannya bagus. Dan ketika beliau bercerita, itu tidak lain karena motivasi kaset yang diberi. Kaset dulu mah kaset, tapi kaset pita itu ya, kaset pita ini dia bawa setelah di rumahnya. Ternyata subhanallah, Allah gerakan hatinya untuk mencintai bacaan Quran itu. Dia bertekad untuk menghafalnya, dan seperti itulah. Tidak pernah kita mengetahui pada kebaikan mana yang kemudian Allah ridha kepada kita. Yang kedua, wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyati, dan Allah pun menyembunyikan murkanya pada kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Maka jangan melakukan kemaksiatan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu bahwa kemaksiatan itulah yang menyebabkan murka Allah turun pada kita. Bisa jadi anggapan-anggapan kita ada iman dosa kecil bisa dihapus dengan istighfar. Justru itu yang kemudian bisa melalaikan kita. Ingatan kita akan kemahaluasan ampunan Allah, lalu kemudian membenarkan diri kita terbenam dalam kemaksiatan. Justru malah itu yang bisa membuat kita binasa. Tidak ada dosa besar ketika diiringi dengan istighfar, sebagaimana juga tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa kecil ya kalau terus-menerus diiringi dengan istighfar. Di sisi lain, qaul ulama, Allah mah lebih menyukai tangisan seorang pendosa ketika dia bertobat dibanding tasbihnya seorang yang saleh, karena bangga dengan amalnya. Jadi kita bangun pertiga malam terakhir, kita sholat, kita munajat, kemudian muncul dalam hati kita bangga dengan amalan diri kita, tidak lebih baik dibanding orang yang banyak melakukan dosa kemudian dia bertaubat, dia menangis dalam pertaubatannya itu. Yang terakhir, khabba'a wilayatihi fi khalqihi, dan Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya. Maka jangan meremehkan orang lain.
Karena kita tidak pernah tahu apakah orang yang di hadapan kita itu yang barangkali karena tampilannya kita remehkan, ternyata kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Nabi SAW, ada orang yang kusut masai rambutnya, berdebu wajahnya, lusuh pakaiannya, yang kalau sekilas orang berpendapat atau orang dia mengatakan sesuatu, jarang orang memperhatikannya. Kalau melamar pasti ditolak, berpendapat jarang diperhatikan. Tapi kata Nabi, kalau orang ini menengadahkan kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ijabah doanya. Kita tidak pernah tahu, Pak, Bu, ketika kita melihat seseorang dari tampilan-tampilannya, ternyata dia itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian membuat kita senantiasa waspada dan hati-hati dalam menjalani hidup, mobil khusus terkait dengan bisikan-bisikan hawa nafsu kita yang cenderung mendorong kita kepada keburukan. Kata Yahya bin Mu'adz, jangan kita tunduk kepada hawa nafsunya meskipun dia melakukan sesuatu yang kita senangi. Jangan tunduk kepada hawa nafsu, karena dibalik sesuatu yang kita senangi, hatta kebaikannya, ketika kita tidak waspada, maka hawa nafsu itu kemudian membisikkan dalam hati kita keburukan yang syukur-syukur pada akhirnya kita mengetahuinya. Tapi kalau kita terlambat mengetahuinya, tidak ditaubati, kita bisa hanya berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Bakar Asy-Syibli, jangan pernah kita merasa aman dari hawa nafsu sampai kita berpindah dari kampung dunia menuju kampung akhirat nanti. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW terkait kecintaan pada dunia, tidak akan pernah puas hati anak Adam itu terhadap dunia. Kalau dia diberikan lembah emas di satu lembah emas, maka dia menginginkan lembah emas yang kedua, kecuali mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Kalau sudah meninggal, baru kemudian selesai. Di sepanjang kehidupan dunia, ya hidup kita di dunia yang penuh dengan cobaan, ujian, kelalaian yang keindahan yang melalaikan, maka sepanjang itu pula kita kemudian harus hati-hati dan waspada terhadap godaan-godaan hawa nafsu ini. Ini yang tadi disebutkan, nafsu yang senantiasa mendorong kepada keburukan, kecuali yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang mutmainnah. Ya, ada orang, Pak, yang memang menyengaja mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan keburukan, ya, disetting, kemudian dikumpulin dananya dan lain sebagainya, memikirkan cara dan langkah-langkah untuk menggiring sebanyak mungkin manusia kepada keburukan. Salah satunya yang LGBT itu, Pak, gitu ya. LGBT yang anak-anak muda kita itu didorong sedemikian rupa. Terus sekarang bahasanya diusahakan bahasa netral gitu. Bahasa netral tuh bahasa non gender gitu. Kan kalau bapak ibu itu mah jelas gendernya tuh. Maka sekarang mau bahasa nanti ada apa kak gitu ya. Kalau kakak itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Dibiaskan gitu. Dibiaskan. Salah seorang kalau disebut kawan dan tidak terlalu kenal ya, tapi kalau dari pemahaman agamanya mah paham agamanya, Pak. Tinggal di daerah Coblong juga banyak kampus-kampus di sana tuh, daerah Dago gitu. Sudah menikah, sudah punya anak, tapi selingkuhnya tuh dengan laki-laki. Jadi anaknya tuh bilang, si Om jangan pergi, si Abi pergi sama si Om gitu. Awalnya mah tidak di awal perkenalan, pernikahan, tahun-tahun awal mah tidak terlalu curiga ternyata. Pernah digerebek, nangis-nangis, taubat gitu. Tapi karena lingkungannya masih itu connect, di HP-nya juga masih ada kontak itu. Balik lagi gitu. Sampai terakhir berhenti itu karena divonis kanker anal, kanker. Jadi beliau berfungsinya sebagai perempuannya kalau di laki-laki itu. Sudah kena kanker anal baru taubat. Cuma masalahnya istrinya juga kena penyakit menular juga. Nauzubillah. Dan mereka punya target tuh, Pak.
Ini minimal sebulan itu 5 orang masuk ke kalangan mereka, mobil khusus kalangan pelajar dan mahasiswa. Ini sebulan ngerekrut 5 orang. Kita mah yang di masjid Mutiara misalnya merekrut 5 orang baru nutar ke masjid, jadi ke masjid nah gitu ya. Pendekatan apapun biasanya kalau mahasiswa dari daerah terutama ini dekati, diberikan fasilitas dan lain sebagainya, akhirnya ya, terekrut. Dan kalau sudah kena itu biasanya susah sekali keluar dari lingkungan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Nah, Ibu Bapak rahimakumullah, ini Al-Junaid. Ada salah seorang ulama di zamannya Asyri As-Saqati. Beliau mengatakan dia sudah melakukan riya selama 30 tahun, Pak. Kebayang gitu. Riya 30 tahun. Jadi beliau bilang ada satu penyakit tersembunyi dalam hati saya tuh, riya selama 30 tahun. Jadi ceritanya beliau ini, Pak, kalau di masjid, bentar. Beliau itu kalau di masjid punya tempat duduk khusus gitu. Nih kalau di pojok atau tengah mana gitu, pomat yang iut yang si bapak gitu lah gitu. Khususon itu mah. Iya. Bukan. Pojok. Dan ini menggambarkan bagaimana beliau sensitif sekali terhadap dorongan hawa nafsunya. Jadi biasanya beliau tuh kalau hari Jumat tuh datang lebih awal, Pak. Duduk di tempat yang itu. Sepanjang beliau tinggal di tempat itu, sehingga orang-orang teh mengetahui, oh tempat duduk si bapak itu di sini. Nah, suatu saat ada orang meninggal hari Jumat meninggal, maka dia biasalah takziah, kemudian ikut mengurusnya. Kemudian dia datang setelah mengurus jenazah itu, beliau datang ke masjidnya tentu telat. Biasanya jam 11 atau jam setengah 11 misalnya, akan lebih awal ya. Lalu kemudian beliau datang jam 11:04 misalnya. Beliau datang kemudian ada dialog dengan dirinya. Dialog itu kayak gini nih. Beliau mengatakan dalam hatinya tuh. Padahal ini dialog sendiri aja, nggak dengan orang lain. Dia mengatakan, sekarang orang-orang akan melihatmu karena engkau sudah masuk waktu duha dan terlambat dari waktu biasanya. Biasanya jam setengah 11 sudah ada di masjid, sekarang masih 11:04 baru datang. Terus dia mengatakan dalam hatinya, sehingga orang-orang teh melihat ke saya teh, itu tempat duduk si bapak ini kosong, dia telat datangnya. Hanya bisikan-bisikan itu saja, lalu kemudian dia beristighfar. Dia kemudian mengatakan hal ini, perasaan ini tuh merasakan orang lain mengetahui bahwa itu tempat duduk saya yang sepanjang 30 tahun gitu di sana teh. Yang orang mengetahuinya tuh kebaikan, keutamaan itu, dia merasa dirinya, ya Allah, berat tadinya, khawatir amalannya kemudian menjadi sia-sia. Maka setelah itu dia beristighfar dan kemudian tidak mengkhususkan tempat duduknya itu. Jadi di mana saja itu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, kan kekhawatiran, perasaan sensitif tiap orang itu kan beda-beda. Dulu di zaman tabi'in misalnya, ada seorang perempuan udah tua, beliau tuh biasa menenun jadi kain, kemudian kainnya dijual di pasar, nanti hasilnya untuk kehidupan keseharian dia. Dan biasanya menenunnya itu ketika bulan purnama, jadi pas terang baru dia 3 hari, berarti 13, 14, 15 dia menenun, setelah itu hasil dijual. Suatu saat ada rombongan musafir mendirikan kemah dekat dengan tempat tinggalnya, menyalakan banyak pelita, terang semuanya teh. Karena terang, dia manfaatkan untuk mendekat ke pelita tersebut, kemudian beliau melakukan menenun kain itu. Setelah jadi, kemudian beliau jual ke pasar. Hasilnya belum beliau makan. Suatu saat Hasan Al-Basri datang ke tempat beliau, ke wilayah beliau. Kemudian beliau bertanya, cerita bahwa biasa saya menenun pas purnama, jual di pasar, kemudian hasilnya untuk sehari-hari. Sekarang mah karena ada musafir, banyak rombongan menyalakan pelita dan terang, saya pakai untuk menenun.
pertanyaan beliau, halal atau haramkah hasil tenunan saya ini? Hasan Al-Basri tidak langsung menyebut ini halal, ini haram. Beliau tanya dulu, ibu teh siapa? Pas panca kaki gitu ya kalau ditanya. Oh, ternyata beliau itu salah satu saudara Bishr bin Ibad, salah seorang gubernur Irak ketika itu, yang terkenal memang kehati-hatiannya, kesolehannya. Setelah mengetahui si ibunya siapa, baru Hasan Al-Basri mengatakan, ini Pak Bu, perhatikan kalimatnya. Kata si bapak ini, serta Hasan Al-Basri, untuk ibu itu haram, tenunan itu untuk ibu mah haram. Jadi bukan berarti untuk yang lain juga haram, tidak begitu. Karena si ibu ini sudah terbiasa azimah, hati keras ya, disiplin kepada dirinya. Apa dibolehkan begitu? Boleh Pak. Yang tidak boleh itu keras kepada orang lain ya, azimah kepada orang. Kalau kepada orang lain mah rukhsah, meringan-ringankan. Bapak misalnya terbiasa bangun jam 3, sholat, tilawah sambil nunggu subuh, kemudian subuhan di masjid. Kemudian ada teman bapak gak pernah sholat malam, atau sholat malamnya belang betong, lalu kemudian kita, wah jangan begitu, atau rugi kita, neraka dan lain sebagainya. Itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ke orang lain mah cenderung memudahkan, ke diri dibolehkan untuk seperti itu. Maka demikian pula ulama tadi, beliau perasaan itu kemudian beliau menganggap dirinya bersalah. Selama 30 tahun saya melakukan riya, amal-amal saya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian beliau bertaubat dari itu. Dan inilah salah satu bentuk kewaspadaan orang-orang saleh terdahulu. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana redaksi doa para nabi dalam Al-Quran, itu mencerminkan bagaimana kita keras pada diri. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail misalnya, beliau mendirikan Ka'bah yang sampai sekarang menjadi pusat kegiatan ibadah haji, sesuatu monumen yang sangat besar. Tapi beliau mengatakan, setelah mendirikan Ka'bah itu, beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, terimalah amal kami ini ya Allah. Tidak mengatakan bahwa ini amal kojo ya Allah, ini amal yang saya berkorban seluruh kehidupan saya untuk melakukan amal ini ya Allah. Kalau nggak diterima tentu ingin kok ya Allah. Tidak begitu. Jadi menganggap dirinya tidak layak amal ini diterima oleh Allah, maka dia harus berdoa, ya Allah terima amal kami. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang lainnya juga, beliau mengatakan wa alhiqni bis-shalihin, ya Allah gabungkan aku bersama orang yang saleh. Padahal Pak, kalau nggak soleh gimana gitu, Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah tuh, yang Nabi dan Rasul ulul azmi, kekasih ya Allah, tapi doanya tuh ya Allah gabungkan kami bersama orang yang saleh. Karena memang begitu barangkali rahasianya, semakin kita merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat derajat kemuliaan kita. Maka doa yang paling apa istilahnya oleh ulama dikategorikan doa paling baik itu adalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus yang meninggalkan kaumnya, marah, kemudian berlayar, kelebihan muatan, dilempar ke lautan, dimakan oleh ikan. Dalam kegelapan yang berlapis-lapis itu, Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nggak ada ceritanya Nabi Yunus mengatakan, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami, ya Allah. Kembali memurnikan ketauhidan kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, mengakui keburukan dirinya, kezaliman dirinya. Lalu setelah itu Allah menolongnya dan memberikan seluruh yang diharapkan, melebihi yang diharapkannya. Kan Pak, Nabi Yunus itu dia berdakwah, kaumnya kemudian tidak mau menerima dakwahnya. Kemudian beliau marah, meninggalkan kaumnya, padahal perintah belum ada, meninggalkan kaumnya, disersi lah gitu ya, belum ada perintah, udah meninggalkan kaumnya karena susah sekali diajak kepada kebaikan, malah jadi kena musibah gitu. Setelah itu beliau bertaubat, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Setelah diselamatkan, apa yang terjadi? Tidak hanya keselamatan dan keinsyafan bagi dirinya, Allah rubah kaumnya itu.
asalnya tidak beriman jadi beriman seluruhnya teh. Gitu. Itulah salah satu doa yang diajarkan Nabi SAW. Kata Nabi, kalau kita sedang kesulitan yang sangat sulit, yang teramat sulit gitu. Sulit berapa ya? 7 kali lipat lah gitu, saking sulitnya. Maka doa ini mengawali dengan kalimat ini membuat Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh kesulitan-kesulitan kita. 3 kalimat, Pak. Dan kalau kita lihat kalimat ini tidak ada pakait-pakaitnya dengan masalah yang sedang kita alami. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang berdoa dengan memulai doa dengan kalimat ini melainkan Allah angkat dari seluruh kesulitan yang dimilikinya. La ilaha illallah, la ilaha illa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah halimul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. La ilaha illallahil azimul halim. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha mulia dan maha lembut kepada hambanya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan selain Allah pemilik arasy yang mulia. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan selain Allah, Rabb pemilik langit dan bumi, Rabb pemilik arasy yang mulia. Kemudian kita berdoa sesuai dengan yang kita harapkan, maka Allah hilangkan seluruh kesulitan-kesulitan kita. Sebagaimana Nabi Yunus kesulitan di kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, lalu Allah hilangkan kesulitannya dengan kalimat ini. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang besar sekali, Ismul A'zam gitu ya, nama Allah yang mulia. Yang dalam hadis yang lain bahkan kalau seluruh lapis bumi dan langit ini ditimbang di satu timbangan dan sisi yang lain kalimat la ilaha illallah, maka itu akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang 50 tahun Pak non muslim gitu, atau 60 tahun non muslim melakukan banyak keburukan dalam kehidupannya, dia insaf mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam, dianggap apa ya, pemutihan gitu ya, 60 tahun sebelum dengan kalimat la ilaha illallah ini luar biasa. Nah, Bapak rahimakumullah, jadi dorongan-dorongan kepada keburukan itu tidak lain karena hawa nafsu, atau tadi ya, kita melakukan sesuatu kebaikan dan ringan melaksanakan kebaikan itu, ternyata hawa nafsu kita juga mendorong kepada itu, tidak membuat kita kehilangan kewaspadaan, karena bisa jadi ada saja celah dari hawa nafsu itu yang kemudian membuat kita atau membuat amal-amal kita, kebaikan kita menjadi hilang, atau setidaknya berkurang, atau setidaknya kehilangan keutamaannya. Itulah kemudian kita tidak boleh sedikit pun lalai atau waspada, atau senantiasa waspada kita terhadap dorongan-dorongan hawa nafsu ini, mewaspadainya. Itulah para tabi'in, mereka saling menasihati supaya kita tetap berada pada jalurnya, saling menasihati, saling mengingatkan. Maka ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir yang dengannya kita bisa tersegarkan keimanan kita, tersegarkan wawasan kita, menjadi hal yang sangat penting. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, merasa pintar itu awal dari kebodohan. Kenapa kok bisa awal kebodohan? Merasa pintar awal dari kebodohan. Karena seseorang kalau udah merasa pintar Pak, dia berhenti untuk belajar. Berhenti karena dia udah merasa tahu seluruhnya, berhenti untuk belajar. Dan di sanalah awal dari kebodohan. Nauzubillah min dzalik. Merasa soleh apalagi kemudian meremehkan orang lain, bertambah-tambah lagi itu. Yang disebut oleh Nabi SAW sebagai al-kibr, takabur, yang kalau ada sebiji zarrah pun dalam hati kita membuat pelakunya terjauh dari surga. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, dua hal inilah yang harus ada dalam hati kita. Kecemasan terhadap dunia, tipu daya dunia, dan kekhawatiran tentang akhirat. Gimana ya Allah akhirat kita gitu.
Tapi bukan berarti berhenti di kekhawatiran yang kemudian tidak melakukan amal-amal kebaikan, itu juga jadi salah hati. Jadi bagaimana kekhawatiran dalam hati kita mendorong kepada kebaikan, melakukan amal-amal kebaikan. Abu Malik ini berkata kepada Muhammad bin Malik bin Daygham, waspadalah terhadap nafsumu atas dirimu. Sungguh aku melihat kekhawatiran kaum mukminin di dunia tidak akan putus demi Allah, karena khawatir kalau akhirat tidak datang dengan kegembiraan. Terkumpul padanya dua hal, kecemasan dunia dan khawatir sengsara di akhirat. Jadi satu sisi kalau dibedah-bedah gitu ya, ada sisi khaufnya, kekhawatirannya, sisi yang lain rojaknya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ini pengingatan terus kepada kita ya, supaya tidak merasa nyaman, merasa aman dengan amal-amal kita. Karena ada orang, jangankan masa lalu yang tahun 90-an juga ada Pak Muhammad Al-Qasimi, sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi ujung-ujungnya kehidupannya berubah menjadi ateis di akhirnya, sampai meninggal dalam kondisi seperti itu. Ada orang baik ketika kita mengenalnya, setelah itu lama nggak berkabar, terus kemudian ketika akhir kehidupannya kita mengetahuinya ternyata banyak dari kehidupannya itu keburukan-keburukan. Ada orang yang kita mengenalnya penuh dengan keburukan-keburukan, tapi akhir kehidupannya malah banyak kebaikan-kebaikannya. Ya, Bapak rahimakumullah, itu untuk kemudian kita menjadi hati-hati, waspada terhadap godaan-godaan hawa nafsu ini. Bahkan saking halusnya, ini kisah Arabi bin Sabih. Kami bersama Hasan Al-Basri. Kemudian Hasan Al-Basri itu memberikan nasihat kepada mereka ini. Di antara mereka itu ada yang mengeraskan nafasnya. Mengeraskan nafasnya. Jadi gimana ya? gitu mah. Maka kata Hasan Al-Basri, wallahi pada hari kiamat Allah akan menanyakan kepadamu apa maksud mengeraskan nafas tadi. Jadi sampai segitunya gitu ya, sensitifnya. Ini misalnya Bapak lagi bicara, kemudian di antara yang mendengarkan itu ada yang gitu. Oh, nanti itu ditanya sama Allah tuh, ngapain kayak gitu teh? Apa kesel ngedengerin ceramah, apa meremehkan gitu gitu. Sampai sebegitu sensitifnya mereka. Balik lagi ke hati-hatian, balik lagi kepada pengetahuan mereka tentang diri mereka, harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian dari akhlak pendidik, supaya bagian dari adab. Atau Ahmad bin Hambal, salah seorang ulama mazhab, bagaimana beliau menasehati dengan cara yang unik kepada muridnya. Jadi suatu saat beliau dalam perjalanan dari pengajaran pulang ke rumah nanti, ini dari kelas ya keluar, dia melihat salah seorang muridnya tuh mengajarnya tuh beda tempat duduknya tuh. Jadi pada hari yang cukup terik, muridnya duduk di tempat yang sedikit teduh, kemudian muridnya Ahmad bin Hambal ini duduk di tempat yang teduh, sementara murid-murid yang lain terkena sinar matahari. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hambal menasihatinya tidak langsung, Pak. Beliau datang malam hari karena beliau tahu kebiasaan muridnya itu tidurnya agak larut, makanya sekitar jam 11-an gitu. Beliau datang dalam keadaan berjinjit supaya tidak mengganggu atau tidak mengeluarkan banyak suara, menutup pintu dengan pelan, mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam. Siapa di luar? Ahmad. Ahmad yang mana? Ahmad bin Hambal. Walah, iya ruas gitu, guru saya. Dibuka, dipersilakan masuk, masih berjinjit beliau. Kemudian ketika duduk, beliau mengatakan, saya sebentar saja, saya ingin mengatakan ini, masih dengan suara pelan. Kalau besok engkau ngajar, cobalah posisimu sama dengan muridmu.
tadi saya lihat engkau duduk di tempat yang teduh, murid-muridmu di tempat yang terang. Kurang baik seperti itu. Lalu kemudian beliau mengucapkan salam, pulang lagi dengan kondisi berjinjit. Kemudian kata muridnya, aduh, ini bagian dari adab guru tuh yang luar biasa. Beliau tahu kebiasaan muridnya, kemudian beliau tidak menasihati langsung, bahkan di rumahnya pun tidak menasihati dengan suara yang keras untuk menjaga wibawanya dari keluarganya. Dan nasihat itu demikian kuat merasuk dalam jiwa muridnya terus. Bapak rahimakumullah, kita pun barangkali memperhatikan tentang bagaimana menasihati itu, waktunya, suasananya. Karena kalau menasihati dalam keramaian itu, kata Imam Syafi'i, seperti mencela gitu ya, dalam keramaian itu. Meskipun memang beda-beda orang juga ya, tergantung. Kalau sekarang mah tergantung situasinya itu. Kadang ada orang yang disindir dengan kelembutan berubah jadi baik. Kadang kalau sudah dibejek-bejek gitu baru tersadar gitu. Orang teh berbeda-beda. Ini diingatkan Ibrahim Al-Khawas, gonggongan anjing. Jadi beliau ada kemaksiatan, saya ingin mengingatkan, baru keluar dari rumah kemudian anjing tengah gonggong gitu ya. Kemudian dia balik lagi ke rumahnya, perbaiki lagi niatan, diluruskan lagi niatannya. Kemudian beliau jalan lagi ke sana, anjingnya nggak gonggong, Pak. Anjing nanti jadi tenang gitu. Kemudian kata beliau, awalnya saya keluar rumah dengan semangat untuk awal ma'ruf nahi munkar itu, ada sedikit keinginan untuk apa ya, dipuji oleh manusia. Sehingga anjing itu merenya, kalau menurut beliau ya, menggonggong dengan keras. Dia balik lagi, dia perbaiki lagi niatannya, diluruskan lagi niatannya, berangkat lagi, anjingnya nggak kenapa-napa. Sebegitunya, Pak. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, saya bisa merasakan bagaimana naik turunnya iman saya itu dari sikap orang-orang dan juga sikap binatang kepada saya. Sesensitif itu, Pak. Kalau dulu zaman sahabat, Pak, ada satu benteng yang sangat terkenal kekokohannya, kekuatannya, yang sangat sulit orang kaum muslimin itu untuk menaklukkan benteng tersebut. Kemudian diutuslah dua orang nih, saya lupa namanya. Dan memang jalan menuju benteng itu tidak ada jalan lain kecuali harus melewati lembah yang penuh dengan binatang buas, binatang yang sangat berbahaya. Dan jarang sekali orang melewati lembah itu kemudian selamat. Ketika diutus oleh khalifah, dia kemudian akan melewati lembah itu, dia sholat 2 rakaat dulu. Kemudian setelah itu beliau hadapkan wajahnya ke lembah, beliau mengatakan begini, wahai para penghuni lembah, saya adalah utusan khalifah, diutus untuk menaklukkan benteng itu, li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah yang mulia. Maka siapapun, dia ngomongnya begitu, Pak, siapapun yang saya temui dalam perjalanan ini, perjalanan dari dia menuju lembah itu, melewati lembah itu, siapapun yang saya lewati, demi Allah akan saya bunuh gitu. Demi Allah akan saya bunuh. Lalu terjadilah hal yang menurut orang-orang tidak masuk akal. Keluarlah dari lembah itu berbondong-bondong binatang-binatang yang buas, binatang berbisa itu dalam satu rombongan yang rapi. Sebegitunya, Pak. Dalam Syiar Alam An-Nubala dikisahkan juga ada seorang, ini rombongan, Pak, dalam rombongan besar. Mereka musafir, kemudian masuk malam, sebagian mendirikan tenda. Jam 2, jam 3-an, pertengahan malam terakhir, ada satu orang yang keluar dari tenda kemudian sholat. Ketika orang ini sholat, terdengar suara menggeram, suara auman binatang buas, harimau atau singa, Allah alam. Nah, orang-orang yang lagi tidur itu karena keras aumannya bangun, mereka kemudian naik ke atas pohon. Naik ke atas pohon, kemudian melihat apa yang terjadi. Kecuali satu orang yang lagi sholat ini, Pak. Dia terusin sholatnya tuh. Gak lama binatang buas itu datang, Pak. Datang, udah pada tegang yang di atas itu. Dan qadarullah, binatang itu hanya mengelilingi si yang sedang sholat ini, lalu kemudian pergi lagi. Udah jauh, kemudian dia turun, orang ini sudah selesai sholat. Kemudian ditanya, bahasa kita mah, kenapa nggak batalin sholatnya? Kenapa nggak lari sebagaimana kita? Dia kemudian mengatakan begini, saya malu kepada Allah. Saya sedang menghadap kepada Allah, lalu terganggu dengan makhluknya. Gitu. Dia juga kan makhluk Allah, gitu ya.
Tapi kan Pak, ini tidak bisa langsung di copy paste oleh kita gitu ya. Tes datang ke Taman Safari misalnya, melewati yang singa-singa itu, bismillah, la haula wala quwata gitu ya. Jadinya konyol kalau begitu. Di zaman tahun 60-an ada Zainab Al-Ghazali, begitu pun Pak. Beliau cerita dalam bukunya. Zainab Al-Ghazali jadi suaminya dicari oleh rezim, kemudian nggak ketemu, akhirnya dia yang ditangkap sedang dalam kondisi hamil besar, kemudian dimasukkan ke dalam sel ukuran 3x3 yang di dalamnya sudah ada beberapa ekor anjing yang sudah kelaparan, beberapa hari nggak dikasih makan. Kebayang Pak, jangankan yang sedang hamil, kita aja kalau dimasukin ke ruangan sempit ada anjing galak itu kan, baru dengar suaranya aja udah takut Pak. Ini mah udah hamil, masukin ke sana, lari nggak ada bisa, pintu ditutup, dikunci. Kata Zainab Al-Ghazali, pada waktu saya dimasukkan ke dalam sel itu dan anjing menggonggong itu, saya takut setakut-takutnya. Tapi kemudian saya ingat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini makhluk Allah, dia juga makhluk Allah. Maka ketika pintu ditutup, dia ceramahin anjing itu. Dia mengatakan, ya Abdallah, wahai hamba Allah, ya, takutlah terhadap kezaliman, gitu ya terus ya. Ini ceramahan gitu ya anjingnya itu. Dan qadarullah Pak, 2 hari di sel itu, ketika dibuka itu anjingnya tidak dalam kondisi sedang hanya duduk saja, tidak mengganggu. Seperti itu. Allah alam bisawab. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini merasa senang terhadap kenikmatan yang sejenak, lupa akan siksa. Ini hal-hal yang membuat kita terlena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percepatnya. Di antara kelalaian menjaga nafsu kita adalah berpaling dari Allah dengan mengetahui apa yang Dia murkai, lalu kemudian kita melanggarnya. Ini Pak yang agak susah gitu. Kadang kita mencela setan dalam keramaian, tapi berteman ketika kita sendirian. Gitu. Kalau orang Pak melakukan kemaksiatan sendirian, nggak ketahuan, dan dia merasa nikmat melakukannya tuh, kira-kira peluang diulang besar atau kecil Pak? Diulang Pak, besar Pak sekali, besar sekali. Inilah kenapa disebut melakukan dosa itu bagian dari menzolimi diri kita. Kan kita sudah tahu, tapi kita melakukan itu. Yang beberapa hari lalu tuh Pak, ada berita pimpinan pondok pesantren itu yang di daerah Batang itu, Jawa Tengah itu, 22 santri Pak, itu selama rentang berapa tahun itu, dengan dalih menyalurkan ilmu hikmah gitu kepada santriwatinya itu, sampai digauli gitu. Auzubillah min dzalik. Padahal quote di media sosialnya kan ayah, kalau di Twitter quote-nya itu bagus Pak. Jangan terlena dengan keindahan dunia. Engkau diciptakan sempurna dan harus berusaha kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna. Quote-quote-nya bagus. Ada ulama tuh. Tapi godaan hawa nafsunya, dia menangkan hawa nafsu atas imannya. Akhirnya kejadian begitu. Auzubillah min dzalik. Saya agak percepat aja Pak. Ini satu doa diajarkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau doa dalam Quran kan banyak Pak ya, tentang doa kita beristighfar, mohon ampun dan lain sebagainya, banyak doanya. Dalam hadis Nabi SAW banyak sekali doa Sayyidul Istighfar, itu pun banyak. Nah, di antara ulama itu ada doanya gini, Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkan aku ya Allah dari kelezatan maksiat. Maksiatnya memang lezat Pak, luar biasa lezatnya teh. Sensasinya gitu ini. Sensasinya. Siapa yang saya lupa lagi namanya teh, Pak Ben Rija Yusman, salah seorang ustadz tapi fokus ke parenting, keluarga gitu. Beliau cerita, ini ada seorang istri komplain tentang suaminya selingkuh Pak, selingkuh. Jadi mereka berasal dari keluarga menengah,
kaya lah gitu ya. Kemudian suaminya selingkuh, curhat lah itu. Kemudian oleh Ustaz bin Jayusman dihubungi suaminya, ngobrol baik-baik, kemudian dimediasi. Mediasinya di mall Pak, supaya nggak rame ting gitu ya. Nggak rame ting, nggak kelihatan ting. Tapi suaminya itu bilang gini, Pak, boleh saya bawa selingkuhan saya Ustaz? Tidak gitu. Ini mau mediasi, ketemu dengan istri, minta selingkuhannya diizinkan dibawa tuh. Berarti terus mati urat takutnya gitu ya. Nah akhirnya kemudian kata Ustaz Bani, esok lah. Kemudian ketemu, setelah ngobrol-ngobrol, terus kata si laki-lakinya, boleh saya datangkan? Jadi nggak langsung bareng gitu ya. Kemudian telepon, datang lah. Nah kata Ustaz bin Jayusman nih, saya lihat selingkuhannya teh, kemudian dibandingkan dengan istrinya, aduh Pak, jauh sekali Pak. Dari tampilan, dari pakaian, aduh jauh sekali. You lebih cantik istrinya teh, lebih gitulah. Rupanya ini teh pegawainya, ya, sekretarisnya lah gitu ya, yang selalu mengingatkan, Pak jangan lupa makan obat, gitu terus saya gitu, mengingatkan, melayani sampai Syawal tahun kemarin itu, pas waktu pandemi. Jadi si perempuan ini, Pak gimana ya, kan waktu liburnya pendek, saya pulang atau enggak Pak ya, minta pendapat. Kata si bapak ini, pulang lah, orang tua kamu lebih membutuhkan. Kemudian ketika dia pulang, cerita lagi nih, usaha ya Pak, terima kasih sekali, ibu saya, bapak saya senang sekali dengan kedatangan saya teh. Tolong bimbing saya terus ya Pak, gitu. Tolong bimbing saya terus. Ya, terus saya gitu kalimatnya teh, sampai akhirnya jadi berselingkuh. Sementara di rumahnya dengan istrinya ya, terlalu mandiri mungkin barangkali ya. Jadi kemudian komunikasinya kurang bagus dan lain sebagainya. Akhirnya setan masuk dan begitulah terjadi. Tapi ada yang menarik Pak, buku yang ditulis oleh seorang detektif yang sering dimintakan tugas untuk memata-matai suaminya yang selingkuh tuh. Dan sepanjang karir dia diminta untuk menyelidiki suaminya itu, beliau mengatakan rata-rata ya, selingkuhannya itu downgrade gitu Pak, ya apa ya, di bawah gitu ya. Dan ketika dia wawancarai, tentu tidak dicantumkan namanya, apa yang menyebabkan mereka seperti itu tuh, salah satunya adalah sensasi perbedaan. Ayo ngeras beda, gitu gitu. Ya, seperti itu, dan itu berulang begitu. Makanya doa ini teh mudah-mudahan bisa menjadi tameng bagi kita. Ya Allah, haramkan aku dari kelezatan maksiat. Bahkan orang teh rela sampai mengeluarkan uang Pak, sampai habis-habisan gitu ya. Yang selingkuh itu kan tidak gratisan Pak. Uang dan lain sebagainya. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkan aku dari kelezatan maksiat dan rizkikan aku, berikan kepadaku kelezatan ta'at, rezeki dari ketaatan. Jadi kita teh nikmat baca Quran, nikmat sholat malam teh, nikmat melakukan kebaikan-kebaikan teh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala bentuk ketergelinciran dari godaan hawa nafsu ini. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita dari segala bentuk ketergelinciran yang pada akhirnya akan membinasakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.